30. Saya Kalista Atia Prasetyo, absen 16. Saya Dea Riani, absen 15. Saya Salmarina, absen 17. Saya Rangga Marul Jega, absen 29. Selanjutnya akan dibahas mengenai biografi singkat Sunan Muria. Jadi biografi singkat Sunan Muria yang pertama, nama aslinya adalah Raden Umar Said. Beliau itu lahirnya masih belum diketahui secara pasti. Wafatnya di Colo, Muria, Kudus tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di ketinggian 1600 mdpl di Bukit Muria. Orang tuanya itu ada Raden Said atau Sunan Kalijaga, ibunya Dewi Sarah binti Maulana Isyam. Yang kedua itu ada riwayat hidup Sunan Muria. Sunan Muria sejak kecil sudah memiliki ketertarikan pada ilmu agama dan mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya. Ia juga menimba ilmu kepada Ki Ageng Merah, Adipati Patah, serta Sunan Kudus. Berbeda dengan wali lainnya, Sunan Muria memilih berdakwah di daerah terpencil, terutama di puncak Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Puncak. Sebelumnya, ia juga terlibat dalam pemilihan Raden Patah sebagai raja pertama Kesultanan Demak. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Muria menggunakan pendekatan sederhana dengan bergaul bersama rakyat jelata, sekaligus mengajarkan keterampilan seperti bercocok tanam, berdagang, dan juga kesenian. Metode dakwah Sunan Muria ada 4. Yang pertama, melibatkan rakyat jelata atau tokoh ngali. Sunan Muria memilih hidup bersama rakyat biasa dibanding dengan para bangsawan. Ia mengajarkan keterampilan seperti nelayan, bertani dan berdagang, sambil menyelipkan ajaran Islam di dalamnya. Yang kedua, ada akulturasi budaya atau bilhikmah. Beliau menyebarkan Islam dengan cara bijaksana tanpa memaksa. Tradisi lokal seperti banjakan juga menjadi simbol Islam. Tradisi seperti Tahun Dino dan Sawadino tetap dipertahankan dengan diisi doa dan salawat. Yang ketiga, ada kesenian gamelan dan wayang. Sunan Muria mempertahankan gamelan dan wayang sebagai media dakwah. Beberapa akun wayang juga untuk menyampaikan pesan Islam, seperti kisah Dewa Ruci dan Jimat Kalimasada. Dan terakhir, ada tembang Jawa. Beliau menciptakan tembang Jawa seperti Sinom dan Nanti yang bisa ajaran Islam. Melalui tembang ini, masyarakat paling mudah memahami sekaligus mengamalkan ajaran Islam. Selanjutnya ada peninggalan Sunan Muria. Yang pertama ada Masjid Sunan Muria. Yang kedua ada Bedug dari Jati Kuno. Yang ketiga ada situs air Gentong Mamat. Yang keempat ada tradisi burusan. Selanjutnya saya mau membacakan biografi singkat Sunan Gunung Jati. Beliau memiliki nama lain Syarif Hidayatullah yang lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Beliau wafat pada 19 September 1568 dan dimakamkan di Cirebon. Beliau memiliki ayah yang bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar atau yang biasa dipanggil Syekh Maulana Akbar. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, yang biasa dikenal Sri Baduga Maharaja. Kemudian beliau memiliki saudara kandung dan ibu, yaitu ada Kian Santang dan Pangeran Wala Sultan, yang biasa disebut Cakrabuana atau Mbah Puhu Cirebon Girang. Selanjutnya ada riwayat hidup Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati penimba ilmu agama di Mekah, Baghdad, Jawa, dan Palestina sebelum datang ke Jawa bersama ibunya untuk menyebarkan Islam. Pada tahun 1478, dia diangkat sebagai pimpinan para wali dan mendirikan Kesultanan Cirebon setahun kemudian. Ia berkembang pesat hingga masa kejayaan Islam. Ia wafat pada tahun 1568 dalam usia 103 tahun dan dimakamkan di Astana Gunung Sembung, Cirebon. Setelah wafatnya, pemerintahan melanjutkan keturunannya, namun Cirebon mulai mengalami kemunduran. Selanjutnya ada metode dakwah Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Jawa Barat melalui akulturasi budaya dengan kesenian seperti tari, wayang, dan gamelan selatan. Ia menekankan pentingnya silaturahmi lewat pernikahan anak cucu, pemberdayaan ekonomi melalui kerajinan, serta mengubah pajak menjadi zakat atau infak. Dengan metode lemah lembut dan kekeluargaan, masyarakat menerima Islam secara damai. Bahkan dalam pertunjukan kesenian, mengangkat budaya dalam mengesahkan dua hal yang ada. Selanjutnya peninggalan Sunan Gunung Jati. Peninggalan Sunan Jati ada 6. Pertama, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang kedua, senjata pusaka. Yang ketiga, naskah Sunan Gunung Jati. Yang keempat, foto Kristal Kuno. Yang kelima, gawalan Sekaten. Dan yang terakhir, peralatan Kasepuhan. Selanjutnya ada keteladanan spiritual dan intelektual Wali Songo. Yang pertama tuh keteladanan spiritual, terlihat dari semangat, keikhlasan, keberanian, dan spiritualitas tinggi dalam berdakwah.
damai. Selanjutnya ada keteladanan intelektual. Tampak dari kecerdasan mereka dalam memahami kondisi masyarakat, kemampuan mengembangkan seni, teknologi, hingga pemerintahan, serta strategi dakwah yang kreatif melalui akulturasi budaya. Mereka juga membagi wilayah dakwah secara teratur agar penyebaran Islam merata. Kesimpulan dari presentasi kita itu ada Wali Songo menjadi teladan karena mampu memadukan spiritualitas yang kuat dengan kecerdasan intelektual dalam berdakwah. Dari sisi spiritual, mereka menunjukkan semangat, keikhlasan, keberanian, serta kedekatan kepada Allah sehingga dakwah dijalankan dengan penuh kesabaran dan akhlak yang mulia. Sementara dari sisi intelektual, mereka mampu menyesuaikan ajaran Islam dengan kondisi masyarakat melalui akulturasi budaya, seni, ekonomi, dan pemerintahan. Metode dakwah yang sederhana, bijaksana, serta teratur membuat Islam dapat diterima secara damai dan menyebar luas di Nusantara. Demikian presentasi mengenai Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan keteladanan spiritual dan intelektual Wali Songo. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.